Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wijaya. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara di jurusan manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang proses yang dilalui oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi proses ini tidak hanya mencakup tindakan nyata pembelian, tetapi juga bagaimana konsumen membuat keputusan dan pengalaman psikologis yang mendasari proses tersebut. Perilaku konsumen itu mencakup proses pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, reaksi pasca pembelian. Seperti kita kalau misalkan mencari sebuah informasi, biasanya di sebuah marketplace atau di toko-toko barang tertentu, lalu mereka akan melakukan evaluasi alternatif jika barang-barang mereka dirasa belum sesuai dengan kemauan yang mereka inginkan, seperti itu. Lalu mereka akan membuat sebuah keputusan apakah barang itu akan dibeli atau tidak, biasanya melalui proses tawar-menawar. Setelah pembelian itu ada yang namanya reaksi pasca pembelian. Reaksi pasca pembelian, si pembeli itu akan memunculkan sebuah reaksi apakah barang itu baik, dan juga biasanya ketika ada sebuah kendala dari suatu barang tersebut, dia akan melakukan komplain kepada toko ataupun marketplace tersebut. Lalu si penjual itu akan memberikan sebuah garansi biasanya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua ada faktor sosial, ketiga ada faktor pribadi, dan juga ada faktor dari budaya. Nah, faktor psikologis itu didorong oleh internal yang mendorong seorang untuk bertindak. Jadi faktor psikologis itu memang dipengaruhi oleh diri sendiri karena psikologis. Jadi cara konsumen menafsirkan informasi yang mereka terima, pandangan atau perasaan yang mempengaruhi keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh faktor psikologi. Pengalaman masa lalu yang membentuk perilaku konsumen di masa depan itu dipengaruhi oleh faktor psikologi. Lalu jika di faktor sosial, sering menjadi pengaruh utama dalam keputusan pembelian, terutama untuk produk rumah tangga. Nah, bisa dari kelompok referensi, yaitu teman, komunitas, atau selebriti yang dijadikan panutan utama, seperti itu. Jadi faktor sosial itu memang dipengaruhi oleh beberapa referensi. Biasanya kita dengar dari teman produk A itu bagus, dan kita akan terpengaruh oleh sebuah persepsi dari teman-teman kita untuk membeli produk tersebut. Nah, ada juga status sosial. Jadi posisi seorang dalam masyarakat dapat mempengaruhi preferensi merek atau gaya konsumsi. Seperti jika di kalangan atas itu mereka akan menggunakan barang-barang branded, tapi kalangan menengah ke bawah itu biasanya barang-barangnya yang penting membuat mereka nyaman dan ramah di kantor, seperti itu.
Ada faktor pribadi. Konsumen muda, dewasa, atau lansia memiliki preferensi yang berbeda-beda biasanya. Nah itu jadi faktor pribadi itu dipengaruhi oleh usia. Kemudian faktor pekerjaan dan pendapatan. Jadi faktor pekerjaan dan pendapatan ini mempengaruhi daya beli dan jenis produk yang dikonsumsi. Jika pendapatan kita itu 1 bulan 2 digit, biasanya kita ingin membeli barang-barang yang mewah, barang-barang yang branded karena kita merasa diri kita mampu. Tapi jika pendapatan kita pas-pasan, biasanya kita akan mencari alternatif lain untuk mencari barang-barang kebutuhan kita agar kita bisa mendapatkan sebuah barang dengan kualitas yang hampir sama atau mirip-mirip. Kemudian gaya hidup ini aktivitas, minat, dan opini itu membentuk pola konsumsi yang unik. Gaya hidup kita seperti gaya hidup kita mewah-mewahan atau gaya hidup kita jika kita rajin berolahraga, kita itu akan sering membeli peralatan-peralatan olahraga. Nah itu sebuah contoh kecil dari gaya hidup, dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Lalu yang terakhir itu ada faktor budaya. Nah, jadi nilai-nilai budaya, sistem nilai dan norma masyarakat membentuk kebiasaan konsumsi. Lalu subkultur dan etnis, preferensi konsumsi bisa bervariasi berdasarkan latar belakang budaya dan etnis. Kemudian proses keputusan pembelian konsumen. Nah, terdapat 5 tahapan utama dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama itu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Jadi pengenalan kebutuhan itu konsumen menyadari adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Pencarian informasi, konsumen mencari informasi dari berbagai sumber seperti internet, iklan, teman, atau ulasan-ulasan. Nah itu proses keputusan pembelian ya, karena kita kalau misalkan melihat review yang bagus, kita akan tertarik dengan membeli sebuah produk tersebut. Lalu ada evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai merek produk dan jasa berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya harga menjadi patokan utama untuk sebuah perbandingan harga dan kualitas. Jika kualitasnya tinggi berarti harganya tinggi, tapi kita biasanya mencari alternatif lain dengan kualitas yang hampir sama dengan harga yang lebih rendah. Lalu keputusan pembelian, konsumen memilih produk atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yaitu tadi, seperti seorang olahragawan, mereka akan memilih produk yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti pemain bola, mereka akan mencari sepatu bola. Jika dia seorang musisi, maka mereka akan mencari barang-barang yang bersangkutan dengan musik, seperti itu. Lalu pentingnya memahami perilaku konsumen dalam bisnis. Jadi bagi perusahaan dan pemasar, memahami perilaku konsumen sangat penting karena membantu merancang produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar, membantu menentukan strategi pemasaran yang efektif, mengantisipasi tren dan perubahan pasar, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Seperti itu contoh aplikasi di dunia nyatanya, seperti perusahaan Apple memahami bahwa konsumennya bukan hanya membeli produk, tetapi juga gaya hidup dan status. Lalu industri makanan cepat saji menyesuaikan menu mereka berdasarkan preferensi budaya dan lokal. E-commerce seperti
Tokopedia dan Shopee menggunakan data perilaku konsumen untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang perilaku konsumen pada kesempatan hari ini. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.